Selamat. Oke. Oke. Oke ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Syukurlah. Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kepada ketua kelas, tolong bantu Ibu untuk memimpin doa ya, Nak. Kepada Cynthia, dipersilahkan. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita baca doa. Doa menurut agama masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Cynthia. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Cynthia Putri. Hadir, Bu. Haryatina Baban. Hadir, Bu. Neha Indanamira Siregar. Hadir, Bu. Judith Situmeang. Hadir, Bu. Raihan Ramadhani. Hadir, Bu. Francisca. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Sepertinya hadir semua ya anak-anak. Baiklah, sekarang perhatikan PPT yang Ibu tampilkan. Di sini Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu mengenai larutan asam dan basa. Istilah asam berasal dari bahasa Latin yaitu acetum yang berarti cuka. Zat utama dalam cuka adalah asam asetat. Adapun istilah basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Terdapat beberapa teori yang mengemukakan pengertian asam basa, diantaranya teori Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Teori asam basa Stefan T. Arrhenius mengemukakan sebuah teori asam basa
bahwa asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H positif, di mana ion H positif ini akan menjadi satu-satunya ion positif dalam larutan, sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan terionisasi, menghasilkan ion OH negatif, dan ion OH negatif ini akan menjadi satu-satunya ion negatif di dalam larutan. Jika HAX adalah asam, maka reaksi ionisasi senyawanya HHX dalam air adalah sebagai berikut, yaitu HAX terionisasi menjadi A positif ditambah XA negatif. A adalah valensi asam atau jumlah ion H positif yang dihasilkan jika satu molekul senyawa asam mengalami reaksi ionisasi. Di dalam tabel ini adalah contoh senyawa yang termasuk asam dan reaksi ionisasi dalam air. Nah, salah satu biar Ibu jelaskan yaitu asam klorida, ionisasinya yaitu HCl terionisasi dari H positif ditambah C negatif. HBr atau tidak, reaksi ionisasinya yaitu HBr terionisasi dari H positif ditambah Br negatif. H2SO4 atau asam sulfat, reaksi ionisasinya yaitu H2SO4 terionisasi dari 2H positif ditambah SO42 negatif. HNO3 atau asam nitrat, reaksi ionisasinya yaitu HNO3 terionisasi dari H positif ditambah NO3 negatif. H2S atau asam sulfida, reaksi ionisasinya adalah H2S terionisasi dari 2H positif ditambah S2 negatif. CH3COOH atau asam asetat, reaksi ionisasinya yaitu CH3COOH terionisasi dari H positif ditambah CH3COO negatif. Jika LOHB adalah massa, maka reaksi ionisasi senyawa LOHB dalam air adalah itu LOHB terionisasi dari Lb positif ditambah BOH negatif. Senyawa NH3 merupakan senyawa kovalen polar tetapi bersifat basa karena dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida. Berikut contoh basa dan reaksi ionisasinya. NaOH atau natrium hidroksida, reaksi ionisasinya yaitu NaOH terionisasi dari Na positif ditambah OH negatif. KOH atau kalium hidroksida, reaksi ionisasinya dari KOH terionisasi dari K positif ditambah OH negatif. MgOH2 atau magnesium hidroksida, reaksi ionisasinya MgOH2 terionisasi dari Mg2 positif ditambah 2 OH negatif. Teori asam basa Bronsted-Lowry. J.N. Bronsted dan T.N. Lowry mengemukakan teori lain tentang asam basa. Menurut teori ini, asam adalah zat pemberi proton atau donor proton, dan basa adalah zat penerima proton atau aseptor proton. Dari definisi ini, maka suatu asam akan membentuk konjugat setelah melepaskan proton, dan juga akan membentuk konjugat setelah menerima proton. Maka dalam teori asam basa, konjugasi ini dikenal istilah pasangan asam basa atau asam basa konjugat. Asam sama dengan donor H positif, sedangkan basa sama dengan
reseptor H positif. Berikut adalah contoh teori ini dalam menjelaskan sifat asam dan basa suatu larutan. HCl ditambah H2O menjadi H3O ditambah Cl negatif. Dari peristiwa transfer proton tersebut, maka masing-masing larutan dapat dijelaskan sifat asam dan basanya, yaitu HCl asam 1, H2O basa 2, H3O asam 2, dan Cl negatif basa 1. Teori asam basa Lewis. Seorang ahli kimia, G.N. Lewis, juga mengemukakan teori tentang asam basa. Menurut teori ini, basa adalah zat yang memiliki satu atau lebih pasangan elektron bebas yang dapat diberikan pada zat lain, sehingga terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas tersebut. Zat yang termasuk basa menurut teori asam basa Lewis ternyata juga tergolong sebagai basa menurut teori Bronsted-Lowry. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sifat larutan asam basa. Sifat larutan asam. Dalam dunia kimia, asam merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Asam juga dapat diartikan zat yang dapat memberi proton atau ion H positif kepada zat lain yang disebut basa, atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari diantaranya cuka mengandung asam asetat, jeruk mengandung asam nitrat, anggur mengandung asam tatrat, apel mengandung asam malat, vitamin C mengandung asam askorbat, dan obat tetes mata mengandung asam borat. Selanjutnya, sifat larutan asam yaitu mempunyai rasa masam, dapat mengubah lakmus biru menjadi merah, dapat menghantarkan arus listrik atau asam kuat, jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen H positif, bersifat korosif terhadap logam, dapat menetralkan basa. Kemudian sifat larutan basa yaitu basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa memiliki pH lebih besar dari 7. Jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion hidroksil atau OH negatif dan ion positif logam atau tapi tidak selalu. Oleh karena itu, suatu basa dapat menghantarkan arus listrik. Contoh basa yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai obat mengandung magnesium hidroksida atau MgOH2 dan aluminium hidroksida AlOH3, sabun mandi mengandung natrium hidroksida atau NaOH, sabun mandi bayi mengandung kalium hidroksida atau KOH, dan deodoran mengandung aluminium hidroksida AlOH3, dan pembersih lantai mengandung amonium hidroksida NH4OH. Adapun sifat-sifat basa yaitu rasa licin jika terkena kulit atau tidak untuk dicoba di kulit berbahaya. Dapat mengubah lakmus merah menjadi biru, dapat mengantarkan arus listrik atau basa kuat. Apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksil atau OH negatif, dapat menetralkan asam. Itulah materi yang Ibu jelaskan hari ini mengenai larutan asam dan basa. Apa anak-anak sudah mengerti? Mengerti, Bu. Sudah, Bu. Sudah mengerti, Bu. Baiklah, jika sudah mengerti, sekarang Ibu mau ngasih 3 pertanyaan untuk anak-anak. Kalau bisa menjawab, angkat tangan ya. Terus
langsung dijawab. Pertanyaan pertama yaitu, bisa dicatat ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan apa yang kamu ketahui tentang larutan asam. Pertanyaan kedua, sebutkan apa yang kamu ketahui tentang larutan basa. Dan yang terakhir, sebutkan sifat-sifat yang dimiliki larutan asam dan basa. Ibu kasih waktu 15 menit ya anak-anak untuk mencari jawabannya. Baik, apakah anak-anak ada yang udah bisa menjawabnya? Saya, Bu, izin menjawab. Saya, Bu Sinta Putri, izin menjawab. Baik, kepada Cynthia dipersilahkan, Nak. Ya, pertanyaan nomor 1, yaitu tentang larutan asam. Larutan asam yaitu suatu zat yang membentuk ion hidrogen dalam larutan mengandung hidrogen yang bisa diganti dengan logam untuk membentuk garam korosif, dan kebanyakan asam bisa mengubah suatu indikator. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, sudah cukup jelas jawaban dari Cynthia. Terima kasih, Anak. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Baik, kepada Neha dipersilahkan, Nak. Baik, Bu. Sepertinya jaringan Neha kurang bagus. Boleh diganti sama yang lain. Siapa yang bisa, Nak? Saya, Bu, izin menjawab. Baik, kepada Raihan, silakan, Nak.
Sebelumnya pertanyaan Ibu tadi, apa itu larutan basa? Larutan basa itu merupakan larutan yang memiliki pH lebih dari 7. Larutan yang bersifat basa adalah licin jika dilarutkan dalam air dan pada dasarnya zat yang bersifat basa memiliki rasa pahit. Terima kasih, Nak. Ya, sudah tepat. Baik, satu pertanyaan lagi. Siapa yang bisa menjawab? Haryati izin mencoba, Bu. Baik, pada Haryati. Persilahkan, Nak. Jadi Bu, tadi pertanyaannya itu adalah sifat-sifat yang memiliki larutan asam dan larutan basa. Jadi Bu, untuk yang larutan asam itu mempunyai sifat dia terasa asam, kemudian bersifat korosif, kemudian dia juga memiliki pH lebih kecil dari 7 dan dia menghasilkan ion dalam air. Sedangkan untuk basa Bu, dia memiliki sifat yang terasa pahit, kemudian terasa licin di kulit, kemudian memiliki pH lebih besar dari 7 dan menghasilkan ion dalam air, Bu. Gimana, Bu? Terima kasih. Jawaban Haryati sudah cukup. Sepertinya anak-anak sekalian sudah cukup mengerti untuk materi larutan asam dan basa. Karena waktu sudah habis, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak juga jangan lupa belajar ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sampai ketemu minggu depan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mohon ketua kelas juga mimpin doa ya, Nak. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembahasan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dengan menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan ya, Nak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.